Contextual presents Sondern wir schaffen uns unseren Staat! Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Yoi, selamat datang. Hari ini kita spesial nih ya, formasinya ada 5 orang. Ada gue Ical Haikal, ada Bebe, ada Hafiz, ada Mas Sofan, dan ada Abid dari Perancis nih bela-belain. Kita hari ini mau bahas apa nih, Be? Kita hari ini mau bahas hal-hal yang lagi ramai belakangan ini, yaitu perusakan patung-patung dan monumen. Yoi. Ini juga jadi perdebatan yang hangat ya kalau di Twitter. Iya benar, dan ini kayaknya di sini ntar bakal ramai nih Hafiz, Mas Sofan. Kayak soalnya mereka mau debat di Twitter cuman gak enak karena segan sama lapak masing-masing katanya ya. Iya. Tapi kalau ternyata conference mau ada debat di Twitter boleh loh ya, kabarin aja loh ya. Kita siap mewadahi kok. Kita suka baku hantam ya. Betul. Oke, tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Ya, sebelum kita mulai, gue nggak capek-capeknya nih ngingetin buat teman-teman pendengar untuk jangan lupa follow kanal sosial media kita di @contextual.com, Twitter dan Instagram. Terus juga kunjungi website kita, dan kalau ada yang mau mempublikasikan tulisannya bisa banget kirim ke kita nanti kita bakal publikasikan di www.contextual.com, dan juga silakan kunjungi YouTube channel kita di Contextual Media. Nah, gimana sih, tolong ceritain sebenarnya latar belakang dari permasalahan yang mau kita bahas terkait patung, monumen, dan lain sebagainya. Karena gerakan ini sebenarnya ada kaitannya sama aksi Black Lives Matter ya, terus juga anti rasisme dan lain sebagainya. Tadi nyambung dari yang udah diomongin di awal, sebenarnya kita kekurangan satu keyword sih selain rasisme. Oh iya, apa tuh? Imperialisme, ya nggak sih? Kolonialisme. Iya. Jadi ini dua hal yang rasisme, imperialisme ini dua hal yang sebenarnya berkaitan dalam aksi perusakan patung ini. Dari mulai kemarin yang Columbus, yang kepalanya tuh ya yang dihancurin, terus Leopold di mana-mana di Belgia dicoret-coret, dihancurin. Juga yang gue dengar terakhir ini siapa namanya yang pramuka tuh, Baden-Powell ya? Baden-Powell ya. Iya, itu pun katanya juga dihancurin tuh patungnya. Wah, itu padahal di kantor cabang pramuka di kabupaten ada patungnya pasti itu. Iya. Apakah berbahaya bagi kita? Kita bisa jadi ya, kita lihat nanti ya. Nah, yang menarik ini kan, ini tuh ini kan kita nggak bisa ngeliat ini cuma sekedar merusak patung gitu. Tapi nggak tahu nih, tergantung pendapatnya nih. Sebenarnya kenapa sih ini bisa bisa terjadi, dan kenapa ini patut mendapat perhatian dari kita gitu? Karena kalau dari gue ya, mungkin sebelum kita mulai perdebatannya, karena bakal ada perdebatan nih kayaknya di sini. Sebelum kita mulai lebih jauh, karena menurut gue di sini gue ngelihat toh apa sih dosanya patung berdiri gitu. Ini patung lah yang kita bicarakan gitu. Maksud gue di sini lu patung tuh cuman simbol, mungkin buat beberapa orang patung itu ya dia ada di situ, bukan salah patung itu ada di situ gitu loh. Yang bermasalah kan sebenarnya siapa yang digambarkan dari patung itu, atau siapa yang pernah hidup di masa lalu dan melakukan dosa yang kemudian orang menganggap bahwa akan ikut berdosa kita ketika kita melihat patung itu, atau kita memuja. Jadi, atau patungnya nggak sengaja di situ ya? Ya. Oh, ada hal-hal lain yang kayaknya nggak sengaja ya, Mas. Itu awalnya yang mau dihancurin tuh badannya, Mas. Tapi kena mukanya gitu loh. Ini kita ngomongin patung kan? Iya, patung. Oh iya.
Tapi mungkin maksudnya dari situ seberapa signifikannya sih simbol-simbol ini, patung, monumen, mungkin dalam kaitannya dengan perpolitikan. Ya, siapa dulu nih? Hafiz dulu? Hafiz. Gimana ya? Is it morally justified to destroy itu patung-patung itu? Those icons gitu. Oke, kalau misalnya gue bisa mulai, jadi situasinya kan memang ini pengembangan ya dari movement anti-rasisme, Black Lives Matter, dan akhirnya jadi intersectional issues kan, feminism segala macam. Mereka akhirnya turun ke jalan juga untuk menunjukkan solidaritas atas gerakan Black Lives Matter yang muncul, maksudnya yang kembali menyeruak gitu setelah George Floyd, kasus tragedi George Floyd. Yang jadi permasalahan adalah sebenarnya at least ada 2 poin yang aku garis bawahi dari kenapa aku tidak terlalu mendukung, bahkan mungkin aku menolak ya tindakan pengerusakan patung-patung tersebut gitu. Karena sejujurnya meskipun benar kita harus acknowledge sebagai sebuah diskursus politik, patung tersebut tuh nggak tiba-tiba ada terus ya udah tanpa arti gitu ya, tanpa makna. Patung-patung itu ada karena memang ada diskursus tertentu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat ke belakang gitu ya, kan dia tidak hanya ini. Kalau kita berangkat dari argumentasi, poin pertama adalah berangkat dari argumentasinya yang merubuhkan patung, bahwa ini melakukan perbudakan, terus melakukan kolonialisme, displacing Indian Americans ya, suku Indian ya, apa sih bahasa Indonesianya? Suku Indigenous people. Ya, indigenous people of Indians di Amerika Utara gitu kan. Tapi balik lagi sebenarnya kan alasan dia ada dijadikan patung gitu, dijadikan sebuah diskursus berbentuk patung, itu kan bukan karena itunya gitu. Tapi mungkin Columbus dilihat sebagai discoverer of the new world, establisher of the new world. Bagaimana Columbus menciptakan tatanan dunia baru yang sampai sekarang mendominasi dunia saat ini gitu. Atau mungkin Churchill. That proves the point. Seru kan udah mulai. Tapi poinnya adalah di poin pertama adalah mereka itu tidak melakukan hal buruk gitu. Mungkin ya misalnya pakai contoh Churchill deh. Mungkin bagi sebagian orang bilang rasis dan segala macam, tapi kalau nggak ada Churchill, mungkin satu Eropa udah jadi orang kaum Aryan semua gitu, udah jadi isinya tentara Nazi semua gitu. Dan itu nggak proves your point, Mas, berarti kan. Karena dia the defender of the free world terakhir, benteng terakhir dunia yang bebas adalah Churchill gitu. Terus misalnya tadi aku baca juga ada yang namanya Thomas Guise. Dia itu punya slave waktu di masa lampau. Karena ya di masa lampau umum semua orang punya slave. Tapi kenapa dia jadi patung? Karena dia punya Guise Hospital yang mana akhirnya dia dijadiin nama juga di King's College. Jadi memang sebenarnya ketika patung itu didirikan, tujuan utamanya adalah bukan karena merayakan perbudakan tersebut gitu. Tapi karena memang ada achievement lain yang kalau tanpa mereka, mungkin orang-orang yang turun ke jalan itu malah nggak punya hak sama sekali buat bisa tinggal atau hidup di benua Eropa gitu. Itu pertama. Kedua, kalau ngomongin soal patung, yang jadi permasalahan kedua, yang jadi poinku kedua adalah bahwa patung-patung itu ada, itu kan bukan kepengen si yang orangnya itu gitu, bukan kepengen si misalnya Churchill-nya pengen ada patung di situ, tapi itu kan sebuah perayaan dari masyarakat yang ada. Kalau misalnya buat aku ya, instead of let's say menghancurkan patungnya Churchill, kenapa nggak kita bikin patungnya George Floyd gitu misalnya, atau patungnya siapa yang memang merayakan movement-movement yang inklusif gitu. Jadi, kita bisa merayakan Churchill sebagai patung yang menjaga free world di tahun 1945, tapi kita juga bisa merayakan patung, let's say, Martin Luther gitu. Kenapa nggak bisa berdampingan instead of menghancurkan yang satu dengan yang lain gitu? Kalau misalnya narasinya memang konfliktual, karena mungkin memang ide menghancurkan patung adalah berangkat dari critical theory yang memang melihat dunia konfliktual gitu kan. Ya berarti akan selamanya gitu konfliktual dan
kalau misalnya kita mencoret patung Churchill dengan tulisan "fuck white people", apa itu berarti tidak mengeksklusifkan satu kelompok tertentu dan mengafirmasi kelompok yang lain? Memang kelompok yang satunya mungkin lebih inferior di masa lampau atau sampai saat ini. Tapi kenapa nggak bisa berdiri berdampingan? Jadi kita bisa tahu gitu. Dan itu juga mungkin bisa meningkatkan diskursus bahwa oke, Churchill orang yang baik, tapi Churchill juga orang yang buruk. Gimana caranya kita membuat hari ini jadi situasi yang lebih baik gitu, Mas. Jadi itu kenapa patung itu harus dihancurkan. Sebentar Mas Sofan. Sebentar ya Mas Sofan. Sebentar ya. Kita kasih dulu ke Mas Abid nih. Mas Abid pasti ada ke gua. Iya dong. Ini spesial spesial. Ya boleh, terima kasih loh. Jadi menurut gue memang soal patung ini kan terkait dengan politik memori atau politik ingatan bagaimana suatu komunitas atau negara menempatkan sosok atau narasi penting dalam sejarahnya yang kemudian diproyeksikan ke arah masa depannya. Kayak misalkan Churchill di Inggris gitu untuk menampilkan citra bahwa Inggris dapat bersatu dan bisa kalau bersatu bisa mengalahkan fasisme Nazi waktu itu. Lalu juga patung-patung Christopher Columbus yang sangat kontroversial tentu saja karena itu menjadi awal mula perbudakan dan kolonialisasi di Amerika Utara. Tetapi pemaknaan awalnya, sebagaimana yang dibilang Hafiz tadi itu mungkin pemaknaan yang sifatnya itu lain, yang berada pada zamannya. Kalau poin gue melihat politik ingatan itu, gue pada dasarnya lebih fokus kepada narasinya alih-alih patungnya itu sendiri. Menurut gue daripada gue setuju sama Hafiz pada hal-hal berikut. Ya ini misalkan patungnya menurut gue nggak perlu benar-benar dihancurin banget. Tetapi keterangan atau narasi yang dibawakan mengenai patung itu yang menurut gue harus dilengkapi yang menjadi lebih kompleks. Kita mengatakan bahwa Churchill menyelamatkan Inggris dari serbuan fasisme Nazi waktu itu. Tetapi kita juga nggak bisa menafikan fakta bahwa ada kata-kata atau perilaku dia yang cukup rasis pada saat itu di zamannya. Nah itu menurut gue caranya adalah melengkapi narasi itu gitu. Karena apa ya, sejarah it happened in the past, tapi the way we understand it yang menurut gue sekarang itu better gitu. Dan itu nggak selamanya, gue setuju sama Hafid, nggak selamanya itu adalah perayaan. Bisa juga itu menjadi pelajaran juga gitu. Menurut gue misalkan juga mengapa menurut gue patung-patung itu tetap penting tetapi bisa memiliki arti lain karena menurut gue masyarakat juga bisa jadi belajar bahwa ada kalanya ide yang dominan pada suatu periode tertentu itu ide yang salah. Nah itu kadang-kadang orang lupa. Gitu. Gue pengen masuk ke Indonesia tapi kayaknya nanti dibahas waktu segmen kedua. Jangan ditaruh di pinggir jalan. Taruhnya di museum. Menurut gue juga kalau kita mempolemikkan hal-hal yang begitu aja, kita akhirnya mempolemikkan semua hal. Gue jadi sanksi bahwa ini bisa menjadi polemik bagi banyak hal. Contohnya nih ya, ini mungkin agak ngaco tapi bisa jadi bahan untuk pikiran. Piramida misalkan. Piramida itu dibangun sama budak-budak juga gitu. Apakah kita akan menghancurkan piramida? Atau ini mungkin bukan patung tapi sesuatu yang kita lalui misalkan. Ini mungkin agak ngaco ya, jadi mohon maaf mendengar kalau itu terdengar ngaco. Ini karena gue benar-benar thinking out loud. Tapi apakah sistem yang dibangun ketika membangun piramida itu masih berlanjut dampaknya sampai Tunggu dong, sabar. Tunggu dong. Menurut gue di banyak hal banyak hal yang kemudian itu masih resonate dengan situasi yang sekarang. Menurut gue akan terlalu capek kalau kita nanti menghakimi dan kemudian menghancurkan situs-situs bersejarah atas ide yang kemudian dominan sekarang. Gue setuju sih kalau bahwa kita juga harus jujur bahwa ada hal-hal yang sifatnya rasis, ada hal-hal yang sifatnya itu kompleks terhadap figur atau patung orang tertentu gitu ya. Tetapi menurut gue tugasnya adalah sekarang itu melengkapi narasi itu gitu dan membangun misalkan patung-patung yang misalkan lebih relevan di masa kini gitu. Menurut gue itu sih. Itu dulu deh. Gue pengen dengar dari Mas Sofan nih. Silakan Mas Sofan. Gas. Yeah. Thank you for the passionate defense kepada patung-patung itu gitu ya. Sudah cocok.
Ini gua sama Hafiz jadi terdengar kayak Raja Namrud ya. Iya, nanti gue tinggal ngasih kalung ke patung yang paling gede. Wah. BB roaming. Gimana Mas? Jadi menurut gue ada yang perlu ditegaskan di sini. Yang ketika kemudian para demonstran itu menghancurkan atau setidaknya mencoret-coret patung-patung itu, yang dibenci bukan cuma individunya, bukan individunya yang mau dihancurkan atau dibunuh kembali di situ, gitu ya. Kalau gue mau pakai analogi, gue mau bilang imperialisme yang kemudian di dalamnya termasuk juga pelembagaan dari rasisme ya. Rasisme itu kan bukan sekedar prejudis. Rasisme itu prejudis yang dilembagakan gitu ya, untuk tujuan politik ekonomi tertentu. Gitu. Yang itu dulu pada masa imperialisme dan kolonialisme, ini adalah bagian dari bagaimana mekanisme eksploitasi itu dilakukan. Jadi kenapa kemudian patung-patung ini menjadi sasaran dari para demonstran, bukan sekedar si patungnya sendiri yang sedang dihancurkan, itu bukan patungnya. Ini kayak kalau kita pakai analogi Harry Potter, kolonialisme atau imperialisme itu kayak Voldemort. Dia itu punya banyak Horcrux. Dia itu membelah jiwanya menjadi banyak pecahan, gitu. Kemudian dia meletakkannya ke benda-benda. Sebagian ada yang sudah dihancurkan, gitu. Ada tubuh utamanya barangkali sudah dihancurkan dengan Deklarasi Kemerdekaan Bangsa-Bangsa Asia Afrika. Tetapi masih banyak pecahan jiwanya yang masih berlanjut. Dan kemarin yang kemudian membunuh George Floyd ini hanya salah satu pecahan jiwanya yang masih berlanjut, gitu ya, yaitu systematic racism yang ternyata masih berlanjut, gitu ya. Jadi dalam kacamata para demonstran, ini bukan cuma soal si individu ini melakukan perbudakan atau si individu ini dia melakukan kebaikan dan melakukan keburukan, saya fokus pada keburukannya, bukan itu, gitu ya. Mereka juga paham bahwa orang ini melakukan kebaikannya dan melakukan keburukannya, iya, gitu. Tapi kenapa kemudian dia diserang, ini kayak Harry Potter atau Hermione atau Dumbledore itu mau membunuh pecahan jiwanya Voldemort itu tadi dengan menghancurkan Horcrux ya. Dia bukan membenci bendanya, gitu ya. Dia ingin menghentikan kejahatan yang masih berlanjut itu. Gitu. Nah ini, jadi poinnya adalah kenapa kemudian patung-patung itu dihancurkan? Bukan karena kebencian terhadap individunya, tetapi karena patung-patung itu berdiri dan punya konsekuensi publik, gitu, terhadap pelanggengan pecahan nyawa dari kolonialisme, imperialisme tadi. Misalnya begini, di Amerika Serikat ada banyak patung konfederasi. Konfederasi ini kan peninggalan dari masa Perang Sipil Amerika 1860 sampai 65 ya, 1861 1865. Karena yang negara-negara bagian di selatan ini ekonominya bergantung pada agrikultur, dan karena mereka bergantung pada agrikultur, teknologinya masih terbelakang karena Amerika Serikat waktu itu ya belum terlalu lama merdeka, maka mereka mengandalkan budak, gitu. Karena itu ya kalau kemudian mereka menghapus perbudakan, orang-orang kaya di selatan ini ya ekonominya kolaps, makanya kemudian mereka bikin sendiri. Nah, patung-patung konfederasi ini kan sampai sekarang masih menjadi semacam ikon yang dirayakan oleh kelompok-kelompok white supremacist misalnya.
yang kemudian yang menjadi simbol bagi keberlanjutan diskriminasi rasial yang masih ada itu, termasuk juga patung-patungnya Edward Colston, Churchill, yang tentu ada aspek-aspek positif dari masing-masing individu itu, tapi yang kemudian pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa ada kejahatan yang dulu ada sistem jahat gitu ya, yang pernah berlangsung dan kemudian banyak dampaknya itu masih terjadi hingga hari ini, sehingga dia harus dihentikan dengan cara ya simbol-simbol publik yang menopang cerita soal ini adalah hal yang baik gitu, sistem ini adalah hal yang baik. Misalnya tadi ketika Hafiz membela Columbus dengan mengatakan bahwa Columbus itu kan menemukan dunia baru, kemudian mengawali dunia yang kita kenal sekarang. Itu kan sudut pandang dari orang-orang Eropa gitu ya. Sudut pandang dari orang-orang Amerika gitu. Tapi buat mereka yang yang mengalami penyingkiran masif setelah kedatangan Columbus, itu kan narasi yang berbeda. Narasi yang berbeda ini yang kemudian tidak muncul, disupresi dengan kemunculan simbol-simbol di ruang publik itu. Jadi kemudian kalau tadi ditanya kenapa nggak dibuat patung yang lain aja biar narasinya lebih kompleks gitu, atau seperti kata dibilang sama Abi tadi, kenapa nggak ditulis aja kalau begitu misalnya Columbus begini tapi juga menyebabkan ini, atau Churchill melakukan hal baik ini tapi juga melakukan hal buruk ini gitu. Nah itu juga sudah jadi perdebatan lama kan. Misalnya contoh soal si Edward Colston ini, kelompok-kelompok anti rasisme itu sudah lama misalnya menginginkan mengganti tulisan di plakatnya patungnya si Edward Colston ini. Tetapi faktanya adalah bahwa proses ini tidak mudah. Ternyata memang orang-orang yang mempercayai bahwa gagasan-gagasan yang dulu dianggap benar dan sekarang misalnya ternyata sekarang juga nggak dianggap salah juga oleh sebagian orang. Tapi masih ada juga orang-orang yang percaya white supremacy gitu loh, dan itu ditunjukkan dengan pembelaan terhadap cerita tentang Colston-nya itu misalnya. Jadi dipisahkan, atau contoh yang barangkali paling dekat sama kita adalah tentang Go the Coach ya, tentang kereta emas. Jadi kereta emas ini adalah kereta yang digunakan oleh raja atau ratu Belanda ketika mereka mau ngasih pidato tahunan di parlemen setiap Selasa bulan September, Selasa kedua atau Selasa ketiga bulan September, itu dari tahun 1903 mereka pidato lah kira-kira gitu. Nah ada dalam pidato itu mereka berangkat dari Istana Negara ke kantor parlemen, itu diarak pakai kereta emas ini. Keretanya bagus sekali, tapi ada satu bagian yang buat kita mungkin agak bikin mikir gitu ya. Karena di dalamnya ada gambar seorang perempuan kulit putih, yakni ratu, yang menggambarkan kira-kira merepresentasikan Belanda. Sementara di sekelilingnya ada pembantu-pembantunya, lalu di depannya atau di dekatnya ada orang-orang kulit hitam dan kulit sawo matang yang kemudian mempersembahkan macam-macam hasil bumi gitu. Sementara pembantu-pembantunya si ratu ini ngasih buku, ngasih apa macam-macam. Ini kan sebenarnya ini merepresentasikan satu diskurs tertentu bahwa ini kan menggambarkan gambaran tentang kolonialisme itu sebagai civilizing mission ya, sebagai misi pemberadaban, sebagai hal yang positif. Ini
semata karena Eropa lebih maju dan justru ini jadi beban Eropa untuk mengajari yang lain peradaban dan sebagai rasa terima kasih ya orang-orang dari dunia yang lebih terbelakang ini kemudian memberikan hasil buminya. Padahal kan yang terjadi bukan homage from the colonies seperti judulnya. Yang terjadi adalah perampasan. Yang terjadi adalah Belanda kere tahun 1830 karena pasca revolusi di Eropa, dia butuh duit banyak, akhirnya melakukan tanam paksa, yang itu membunuh jutaan orang. Dari situ Belanda jadi kaya raya lagi gitu ya. Jadi Jadi gambar itu bukan cuma gambar, dia itu merepresentasikan gambaran tentang suatu masyarakat gitu. Misalnya apakah kolonialisme itu progres atau bukan gitu ya? Apakah kita mau mengakui bahwa kolonialisme itu yang sering dipandang sebagai masa kejayaan Eropa, masa kejayaan Inggris, masa kejayaan Belanda itu dibangun di atas eksploitasi yang luar biasa terhadap orang-orang lain. Nah, masalahnya kan gini, mungkin patung-patung itu nggak perlu dihancurkan kalau kita semua sudah jelas paham tahu bahwa kolonialisme itu memang merusak dan dampak-dampaknya diakui dan kemudian dampak-dampak dari kolonialisme itu sudah sama-sama coba kita atasi. Tapi ini nggak bisa dilakukan kalau tadi Horcruxnya ternyata masih hidup, kayak Scott Morrison kemarin bikin rame misalnya dengan mengatakan bahwa Australia nggak pernah ada perbudakan tuh. Di Australia nggak pernah ada perbudakan. Lalu ada yang nge-post di Twitternya kan foto-foto orang aborigin dirantai kayak binatang. Kalau ini namanya bukan perbudakan, apa namanya? Jadi politisi-politisi kita, politisi-politisi mainstream, atau Mark Rutte, Perdana Menteri Belanda ketika disarankan oleh aktivis untuk misalnya memindahkan panel-panel yang bercerita tentang homage of the colonies tadi itu, yang ada orang pakai belangkon, pakai surgen, pakai beskap gitu tadi, menyembah si perempuan kulit putih tadi dan mempersembahkan banyak makanan. Dia komentarnya, itu kereta yang bagus. Apakah kita mau menulis ulang sejarah? Bukan. Kita bukan mau menulis ulang sejarah. Kita mau yang diinginkan adalah penceritaan terhadap sejarah yang lebih utuh, gitu. Pengakuan bahwa misalnya kolonialisme itu bukan hal yang patut dirayakan. Kalaupun dia ada hal-hal positifnya, hal-hal buruknya ini harus diakui, harus dikonfrontir sebagai sesuatu yang diakui. Masalahnya kan enggak gitu. Jadi masalahnya itu kenapa dihancurkan? Karena narasi yang melanggengkan diskriminasi itu masih dilanggengkan gitu, masih dipelihara, dan salah satu cara memeliharanya adalah dengan memunculkan ikon-ikon ini yang kemudian membuat cerita yang ingin dibangun, narasi mainstream yang mengabaikan suara orang-orang yang tertindas tadi itu jadi dominan gitu. Jadi ikon-ikon itu ada di situ bukan nggak sengaja, itu di situ karena ada satu bayangan di kepala yang secara sadar atau tidak sadar itu merayakan sistem yang menghadirkan diskriminasi tadi. Jadi ini yang kemudian menghadirkan keinginan untuk menyampaikan pesannya dengan keras. Karena proses-proses ini kan sebenarnya sudah berlangsung lama, tapi seringkali berlarut-larut gitu ya, sehingga ya akhirnya mumpung ada kesempatan pesannya disampaikan dengan keras gitu. Jadi kalau menurut gue ya tidak semua kemudian patung harus
hancurkan. Ini kan pesan keras aja disampaikan bahwa ada sistem yang salah, yang sistem itu masih berlanjut dan kemudian masih diglorifikasi dengan berbagai simbol. Maka saatnya kita menghentikan glorifikasi ini. Orang biar sadar bahwa Leopold itu raja yang bikin Belgia kaya, tapi harusnya dia tidak dirayakan karena dia bunuh 10-15 juta orang loh. Orang itu untuk mencapai target produksi, anak-anak para pekebun itu, buruh-buruh perkebunan itu dipotong-potong, dimutilasi, kemudian dikirimkan ke keluarganya. Masa iya yang seperti itu dirayakan? Jadi kalaupun nanti ditulis, misalnya dipasang kemudian ditulis macam-macamnya, ya pastikan yang ditulis di situ representatif dong. Masa ditulisnya yang baik-baiknya doang. Masalahnya keinginan untuk menulis lebih seimbang pun nggak berhasil. Jadi karena apa? Karena ternyata narasi mainstream itu masih dominan. Ya tadi itu contohnya di Australia, Perdana Menterinya aja bilang Australia nggak pernah ada perbudakan. Gimana? Dan ini di banyak negara begitu gitu. Ada pembelaan gak nih? Mas Abid dulu. Bibi kayaknya mau ngomong tuh. Bibi belum ngomong sih. Oh, enggak ada. Lu ngomong, Be. Enggak mau Bibi bagian latar belakang, tenang aja, Mas. Oke. Pembelaan. Gua doang aja di sini. Silakan. Ya, menarik poinnya Mas Sofan. Tapi Mas, kalau misalkan yang disasar adalah bukan patungnya kok, tetapi adalah idenya gitu. Atas kenapa patungnya yang diserang? Itu sih pertanyaan. Lah karena patung itu adalah bagian gitu. dari pembangunan. Sebentar Mas Sofan ya, sabar Mas Sofan ya. Nah, kan menentukan bahwa sejauh mana patung A merepresentasikan atau dijadikan pretext untuk ide-ide negatif selanjutnya, itu menurut gua sesuatu yang rada susah untuk menentukan berapa kadar patung A melanggengkan ide apa gitu sih. Dan menurut gua yang menjadi masalah adalah bagaimana kita kemudian mengukur kadar kalau yang misalkan udah real ya kayak Raja Leopold itu kan udah fix nih, ini emang kacau deh orang nih, atau yang benar-benar punya slave yang ribuan dan menindas gitu kan udah kita hakul yakin dan konsensus kalau itu kurang ajar gitu ya. Tapi menjadi masalah adalah ketika vandalisme, gue nggak mau bikin kata vandalisme sih, penghancuran patung itu menjadi sesuatu yang arbiter dan ditentukan oleh mob gitu, oleh massa yang lagi marah gitu. Kayak misalkan lagi-lagi gue salah satu yang gue rada sedih sebenarnya itu ya patungnya Churchill ya, karena ya bagaimanapun juga gue tahu nih orang ini kacau juga gitu, tapi di satu sisi juga dia banyak juga positif-positifnya. Lantas kemudian yang mau gue tanyakan lagi adalah seberapa jauh kemudian patung Churchill itu dianggap sebagai representasi dan pelanggengan dari ide rasisme itu sendiri di Inggris gitu. Tidakkah itu juga melawan? Tidakkah patung Churchill itu juga merupakan menandakan bahwa ini melawan dengan fasisme? Fasisme itu juga sangat-sangat diskriminatori, yang rasis by design gitu. Oke, untuk mengatakan bahwa dua rasis tidak menjadikan itu menjadi sesuatu yang lebih oke gitu ya. Gue sepakat dengan itu gitu. Tetapi kemudian kita akan jadi menimbang-nimbang banyak hal dan menjadi sangat kompleks dan rumit sekali apabila suatu kategori moral sekarang benar-benar dijadikan patokan yang utuh yang berdasarkan itu aja gitu. Contohnya misalkan ini nggak hanya terkait rasisme ya. Oke, kalau kita misalkan sekarang ngomongin tentang seksisme. Wah, itu nanti menjadi sangat kompleks sekali gitu. Gue nggak mengatakan bahwa gue mendukung seksisme apalagi rasisme. Gue sangat anti terhadap dua ide tersebut. Tetapi kemudian menentukan kadar itu terhadap satu figur tertentu atau satu patung tertentu itu menjadi sangat repot gitu. Hampir kayak misalkan kalau di masa lalu kita ngelihat sejarah di masa lalu, hampir semua pahlawan laki-laki itu punya kadar seksisme sedikit persen pun pasti ada gitu. Apakah kita akan menghancurkan itu semua karena kita menganggap bahwa sekarang ide ide misoginis itu menjadi masih dominan. Kemudian kita menganggap bahwa patung-patung itu adalah pretext terhadap itu semua.
Menurut Hafiz gimana, Hafiz? Kok menurut Hafiz? Dia minta bala bantuan dulu, Mas. Sorry ya. Dan apa yang Mas Abid bilang dengan aku juga mau nambahin beberapa hal. Tadi kan Mas Sofwan itu menggunakan contoh gambar perbudakan yang terjadi di masa kolonialisme Indonesia ya. Idenya menjadi terlalu loose ketika kita melihat ada suatu gambar yang harfiah bahwa ada orang berkulit sawo matang memberikan upeti atau sesajian ke orang berkulit putih yang tampaknya ada di kelas yang lebih atas. Itu kan jelas bahwa gambar ini adalah sebuah hal yang bermasalah gitu di masa lampau gitu. Dan mungkin kalau misalnya untuk kasus yang itu gitu atau untuk kasus seni-seni yang lain yang menggambarkan rasisme, menggambarkan kolonialisme sebagai sebuah hal yang positif, itu mungkin bisa kita pahami mengapa gambar itu tidak layak untuk ada di saat ini dengan standar moralitas saat ini gitu. Tapi ketika kita ngomonginnya patung yang tidak secara eksplisit sama sekali menjelaskan apa itu dan apalagi di dalam patung tersebut terdapat beberapa nilai yang mungkin kontradiktif. Tadi ada yang ada slavery-nya, tapi ada positifnya, itu kan tidak menggambarkan bagaimana patung itu dimaknai juga tergantung siapa yang memaknai tersebut gitu kan. Ketika veteran perang tahun 45 melihat Churchill, dia kan sangat membara bahwa ini dia yang mungkin memberikan kendali perang pada saat itu yang membuat dia memenangkan perang gitu. Dan mungkin orang saat ini tidak melihat Churchill sebagai itu. Tapi itu kan jadi dilematis karena tidak ada pemaknaan eksplisit dalam patung-patung tersebut, tidak seperti gambar yang mungkin terpampang di dalam kereta Belanda itu. Itu satu. Kedua, kalaupun memang misalnya ada patung itu dimaknai sebagai hal yang negatif, konotasi yang negatif, kenapa bukan patung-patung, tapi kenapa patung Marx itu belum dihancurkan? Setuju gua. Bertanggung jawab atas banyak diskriminasi yang mungkin Mas Sofwan relate dengan kasus Uighur yang masih ada di Cina saat ini. Itu ada pemikiran Marx di dalam Cina hari ini gitu, atau Korea Utara, Soviet. Very interesting Marx point. tidak diserang gitu. Apa memang ada politik parsial yang sebenarnya ada di balik perang ini? Jadi apakah ini memang moralitas atau sebenarnya hanya politik parsial yang berusaha membuat narasi lebih dari apa yang sebenarnya mereka kampanyekan gitu, bilangnya demi kebaikan bersama, padahal sebenarnya memang ya mereka pro Marx saja. Dan ini lucunya adalah ketika kita melihat bahwa patung Lenin di Rusia sendiri itu sudah dihancurkan di tahun 2014-an gitu. Tapi ketika kita ngomongin Marx gitu, atau ketika kita ngelihat simbol-simbol kiri di negara-negara barat itu tidak dihancurkan, mungkin sebenarnya disitulah indahnya kebebasan di negara barat gitu, bahwa yang kiri yang kanan diberikan kebebasan untuk punya simbolnya masing-masing tanpa harus merusak satu sama lain gitu. Nah ini yang terakhir. Keputusan. Ini poin yang terakhir. Poin yang terakhir adalah soal survival. Di tahun tersebut, ketika Columbus nyebrang ke Amerika, dia tidak berpikir soal membuat dunia baru dan segala macam. Dia ingin melanggengkan memperluas kekuasaannya. Konteksnya di masa tersebut, Sriwijaya juga memperluas kekuasaan, Demak juga memperluas kekuasaan. Ketika kita ngomongin Columbus, ketika kita ngomongin imperialisme Spanyol Belanda pada masa lampau, itu soal survival of the fittest. Dan unfortunately saat itu yang the fittest adalah yang berasal dari Barat, bukan yang berasal dari Amerika kayak kaum Indian, bukan aborigin atau bukan Sriwijaya. Jadinya ya pemenang perangnya adalah mereka gitu. Jadi ketika Columbus tahu dia pergi ke Amerika, dia nggak tahu siapa yang harus dihadapi di Amerika. Tapi dia ketemu Indian, dan Indian akhirnya terdisplace dari wilayahnya karena dia kalah perang. Jadi memang konteksnya di masa lampau itu bukan soal siapa yang menjajah apa, seperti apa yang kita pahami saat ini bahwa Indonesia mau ke Timur itu tandanya menjajah gitu. Tapi pada masa lampau memang survival of the fittest, konteks masyarakatnya. Perang itu bukan hal yang tabu, tidak seperti hari ini kita udah 70-an tahun tanpa perang. Di masa lampau setiap hari ada perang, bahkan di wilayah paling damai di dunia saat ini dari tahun 1815, Eropa Utara itu masih perang saat itu. Denmark dengan utaranya, dengan Swedia dengan
ya sesama Eropa Utara masih perang gitu. Jadi memang ada konteks yang berbeda yang mungkin kalau kita lihat pakai standar moralitas saat ini agaknya kurang tepat. Gitu sih, Mas. Tapi apakah kita perlu merayakan itu? Ya, itu ini hal yang Mas Sofan. Gue denger Hafiz kayak denger Ben Safiro loh, asli. Enggak, berarti Abid ini keputusan yang tepat kalau friend. Enggak, tapi tadi poin bagus tuh. Patung Karl Marx tuh. Ayo gimana? Iya, gue dari belakang kali ya. Memang defense standar dari kolonialisme kalau sudah kehabisan argumen ya memanglah semua orang juga begitu kok dulu gitu. Itu baru mau ngomong sih gue. Jadi tapi begini, berbeda. Jadi kenapa berbeda? Karena yang memiliki dampak langsung pada relasi sosial sampai hari ini adalah kolonialisme Barat tadi. Kenapa? Karena dia mengubah struktur ekonomi politik di masyarakat. Ada kajian yang membandingkan misalnya ekspansi Cina dengan ekspansi Eropa. Yang membedakan ekspansi Eropa adalah dia meletakkan kolonialisme ini, meletakkan melakukan stratifikasi masyarakat berbasis ras dan menerapkannya dengan tujuan eksploitasi ekonomi yang brutal gitu ya. Yang dengan begitu maka dia menciptakan struktur sosial yang masih berlanjut sampai sekarang. Kalau di kolonialisme kuno atau imperialisme kuno, imperialisme lama itu mereka tidak dimasukkan ke dalam satu sistem dengan satu pembagian kerja yang rigid. Misalnya ketika Cina menaklukkan banyak wilayah lain, ya paling rajanya dianggap kemudian menjadi vasal atau menjadi anak buah dari Cina gitu ya. Tapi tidak kemudian masyarakatnya ditransformasi, diubah sedemikian rupa sehingga mereka menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang ditentukan oleh pusat imperialnya. Ini bedanya imperialisme Eropa kan dia betul-betul mengubah struktur masyarakat. Dia misalnya kerajaan-kerajaan di Nusantara memang nggak damai terus gitu ya. Ada saling perang, ada saling menaklukkan. Tapi sepanjang sejarah itu mereka bisa memproduksi apa yang ingin mereka produksi dan memperdagangkan yang mau mereka perdagangkan dengan siapa saja gitu kan. Tetapi ketika kolonialisme masuk, ditentukan apa yang diproduksi oleh Jawa misalnya. Karena kopi laku, karena gula laku, maka yang ditanam ini. Dan cara menentukannya juga dengan paksaan yang brutal yang mengakibatkan kematian dan kelaparan jutaan orang gitu ya. Jadi kalau justifikasinya adalah sama dengan yang lain, enggak juga. Jadi justru karena kenapa Eropa pergi kemana-mana? Karena dia kan perang dulu dan perdagangan menjadi urat nadi, menjadi nyawa dari masing-masing negara, maka gagasan merkantilisme muncul. Ketika kemudian dia keluar, ya dia ingin memastikan supply barang-barang dagang yang bisa membuat dia survive di Eropa tadi. Nah, tapi lambat laun dia menguasai produksinya. Untuk menguasai produksinya, dia mengatur masyarakatnya. Makanya beda sama yang lain gitu ya. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh kolonialisme Eropa itu jauh lebih besar sehingga dampaknya itu masih terasa sampai sekarang. Gitu. Ya tadi kayak satu masyarakat dipindahkan ke tempat lain, ke pulau lain, ke daerah lain, proletariatisasi dari kelas-kelas sosial tertentu dan seterusnya. Jadi kolonialisme Eropa itu punya karakteristik khas gitu ya, yang kemudian
dampaknya berkaitan langsung dengan apa yang masih terjadi sekarang. Jadi bukan kolonialisme Eropa lebih baik atau lebih jelek dari kolonialisme yang lain, tapi yang berkaitan sama kematian George Floyd, yang berkaitan sama kematian ratusan orang kulit hitam di Australia sejak 1991 misalnya, dan macam-macam lagi diskriminasi yang masih berlanjut, itu gitu loh. Kalau pembangunan piramida dan sistem sosial Mesir masih berdampak sekarang, ya kita hancurkan juga. Oh, bukan kita hancurkan, juga para demonstran juga mau menghancurkan piramida kan gitu. Tapi kan tidak berkaitan langsung gitu. Dan kemudian nyambung ke poin pertama tadi tentang ya si Churchill itu bisa dimaknai sisi positifnya atau sisi negatifnya. That is exactly the point gitu. Jadi ini bukan kebencian personal kepada Churchill gitu ya. Yang setiap orang itu pasti ada sisi positif, sisi negatifnya gitu. Tetapi di dalam masyarakat yang cerita dominannya adalah sisi positifnya saja, maka kemudian suara-suara yang termarginalkan gitu ya termarginalkan oleh Churchill-nya maupun oleh struktur yang melahirkan dan dilahirkan oleh Churchill itu tidak terdengar gitu. Jadi sebenarnya ini kan jeritan atau suara orang-orang yang suaranya tidak terdengar gitu. Kalau orang Jawa kan ada filsafat itu kan, kalau pertama diganggu ngalah gitu ya. Kalau sudah nggak bisa ngalah lagi ngalih gitu. Kalau sudah nggak bisa ngalih masih terdampak juga walaupun ngalih, ya ngamuk gitu. Jadi ngalah, ngalih, ngamuk gitu. Ini sudah sampai pada tahap ngamuk itu artinya apa? Gitu. Ya artinya sudah ngalah gitu ya. Ternyata masih diopresi juga gitu. Nggak ngapa-ngapain. Orang kulit hitam itu misalnya di Amerika mau pergi keluar saja sudah dipesenin jangan gini, jangan gitu, jangan provokasi polisi, jangan nggak pakai baju gitu ya. Ya suasananya nggak aman gitu untuk individu kan. Itu padahal sudah ngalah gitu. Ya sudah ngalih juga, jadi nggak ganggu-ganggu yang penting-penting banget, nggak terlalu asertif, tapi sudah ngalah dan ngalih saja masih mengalami dampak sistemik dari diskriminasi kan, ya ngamuk gitu. Bukan kemudian mengatakan bahwa Churchill semuanya jahat, enggak, tapi ini loh suara kami nggak didengar. Di buku-buku teks Inggris, Churchill ini yang diceritakan baik-baiknya aja. Kolonialisme Inggris diceritakan sebagai Victorian Age, sebagai masa kejayaan, sebagai Golden Age of Free Trade gitu. Tapi orang lupa Golden Age itu ada darah yang bercacaran di situ. Gitu. Ini cuma mau ngomong bahwa ya tadi ceritanya itu nggak kayak gitu doang loh gitu. Ya tadi soal Columbus juga di buku-bukunya masih terceritakan dia petualang yang hebat dan seterusnya gitu. Tapi narasi bahwa dia melakukan kejahatan-kejahatan itu nggak ada gitu. Jadi exactly poinnya adalah karena si individu ini kompleks, masalahnya adalah narasi yang mengglorifikasi sisi-sisi positifnya itu sudah dominan, sudah di mana-mana, di-enforce lewat buku teks sekolah, di-enforce lewat ritual-ritual kebangsaan, ada Columbus Day, ada macam-macam gitu ya, di-enforce lewat simbol-simbol yang ada di jalan-jalan tadi, patung-patung tadi gitu. Jadi ini bukan mau ngomong bahwa ini a pure evil, si Churchill ini pure evil, enggak. Ini mau ngomong bahwa your representation of Churchill and colonialism and British imperialism yang positif selama ini di dalam buku-buku teks, di dalam cerita-cerita itu bukan cerita yang utuh. Saatnya dengarkan cerita kami. Kalau kami nggak begini, kamu mau dengerin cerita kami nggak? Kira-kira gitu. Oh, gue suka nih pejabat struktural ini kalau berpendapat bagus ini. Tapi gue enggak benar ya. Gue paham nih maksudnya dari kedua sisi bagaimana sebenarnya yang dilakukan oleh para pendemo di luar sana tuh sebenarnya berbicara tentang pemaknaan atau hal-hal yang disimbolkan dari berdirinya patung. Karena nggak mungkin dong ada patung yang nggak sengaja dibangun gitu kan. Nggak mungkin dong. Ya masa ada yang nggak sengaja gitu kan, nggak mungkin ya. Nah, cuman di sini kita coba tanya dulu ke orang yang lebih netral ya. Ini supaya ngelihat jalan tengahnya alternatif. B, gimana B? Menurut lu B?
Tadi gue mikir gini waktu dengerin Ketawanya kalian netral ngomong. banget ya. Ketawanya netral banget tuh. Kan yang poin terakhir dari Mas Sofwan itu menarik. Berarti yang gue tangkap adalah sebenarnya ini adalah upaya untuk mengarus utamakan narasi-narasi yang apa ya tertinggal, yang nggak ada di arus utama gitu kan, untuk biar representasinya utuh gitu, nggak cuma setengah-setengah. Tapi apakah apakah usaha yang digunakan dengan cara merusak itu bisa jadi bumerang bagi tujuan revolusioner yang mau dicapai gitu? Apakah itu tidak akan menjadi kontraproduktif? Terus yang gue garis bawah lagi berarti sebenarnya ini kan tergantung siapa yang yang punya authority untuk membuat sejarah itu, menuliskan ulang sejarah, menceritakan narasi ulang secara berulang. Yang mana ini aktor utamanya berarti kan negara. Berarti kan ini kan sebenarnya tergantung bagaimana suatu negara menceritakan itu gitu kan. Kalau mungkin secara domestik kita bisa lebih mudah melihat bahwa sejarahnya di Indonesia di buku sekolah kita yaitu murni dari bagaimana negara mau persif sejarah kita gitu. Tapi kalau ini udah urusannya dengan imperialisme, rasialisme yang sifatnya kosmopolit gitu, yang udah global, itu akan mungkin itu yang kelihatan relasi kuasanya antar negara yang kayak Mas Wan bilang yang western, yang negara-negara yang negara besar, negara yang mantan kolonial dengan negara yang enggak. Gue ngelihatnya gitu sih. Terus sama satu lagi yang tadi gue kepikiran gara-gara gue nanya tentang masalah kontraproduktif apa enggak itu. Sebenarnya yang membuat topik ini lebih keangkat itu karena objeknya patung kalau menurut gue. Kelihatan benda fisiknya gitu. Sebenarnya ada simbol-simbol lain yang sebenarnya seharusnya setara sama patung, tapi enggak terlalu gede kalau diangkat sekarang ini. Misalnya hari raya. Bukan hari raya agama tuh, hari raya hari peringatan lah, commemoration. Di Amerika, di US itu kan ada ini ya, Columbus Day nggak sih kalau nggak salah? Iya, betul. Memperingati kedatangan dari Columbus. Itu di US, Asia, terus di beberapa negara Amerika Latin kalau nggak salah. Dan di Australia juga ada Australia Day itu ya. Australia atau apa itu namanya? Nah, terus itu kan banyak kelompok yang nggak setuju dengan itu kan. Akhirnya mereka bergerak untuk berusaha untuk mengubah narasi yang ada. Jadi diubah, masyarakat sipil berusaha untuk mengubah itu menjadi Hari Indigenous People, ya kan? Nah ini kalau gue lihat ini memang nggak bisa dibandingin sama perusahaan patung dan lain-lain, tapi gue lihat ini cukup ya, narasinya cukup lebih berhasil gitu kalau gue lihat, karena walaupun gue nggak tahu sekarang apakah udah diadopsi apa belum secara resmi sama negara, tapi hal-hal kayak gini tuh rasanya lebih didengar gitu, lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat secara umum gitu. Kalau misalnya mau dibandingin, gimana? Iya. Gue pengen mencoba untuk menegaskan posisi dari teman-teman yang ada di sini nih. Kira-kira apakah perusakan patung ini bentuk tindakan kriminal atau bukan? Terserah dari tindakan kriminal dulu. Itu apa? Misalnya kayak, misalnya kan soalnya kalau di sini kan ini legalitas dan ilegalitas itu kan berkaitan dengan kekuasaan. Iya. Gitu. Makanya gue yang gue tanya di sini adalah apakah itu kriminal atau bukan? Ya, kalau kriminal as in melanggar hukum ya itu melanggar hukum gitu. Tetapi ya tadi sekali lagi legalitas dan ilegalitas itu kontekstual, itu power sensitif gitu. Jadi menurut gua pertanyaannya bukan apakah ini kriminal atau enggak, tapi apakah ini justified atau enggak. Mungkin pertanyaannya lebih morally justified atau enggak. Nah, itu. Ayo, menurut Mas Sofwan apa, Mas? Kalau menurut gue gini, ini tidak ideal. Singkat aja, Mas. Singkat aja. Enggak, ini tidak ideal tapi morally justified. Karena pesan-pesannya tidak bisa sampai dengan cara-cara lain. Ini gini, pertama harus dipahami bahwa ini situasi immediate gitu. Orang sudah gini, peristiwa George Floyd ini bukan yang pertama dan barangkali bukan yang terakhir. Karena
ketika demonstrasi saja represi dari polisi kan luar biasa gitu ya. Sehingga orang tidak melihat bahwa mekanisme formal yang normal yang idealnya dilakukan itu bisa menyampaikan pesan itu. Misalnya tadi patung Edward Colston, patung atau misalnya Columbus Day, atau misalnya simbol-simbol lain yang merepresentasikan gagasan yang coba ingin diubah oleh kelompok-kelompok yang dimarginalkan ini nggak pernah bisa efektif gitu loh. Di parlemen berlarut-larut, ya, bahkan mau mindah patung aja berlarut-larut. Mau mindah patung Leopold II itu yang jelas-jelas clear kejahatan kemanusiaannya itu saja susahnya minta ampun gitu loh. Mau nambahin yang dibilang Abid tadi, tulisan bahwa raja ini telah membunuh 10 juta orang, itu kan nggak mudah ternyata gitu loh. Bahkan untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran sejarah aja nggak bisa gitu loh. Jadi ini tidak di ruang hampa, dia bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, dia adalah ekspresi dari proses yang mentok. Orang-orang marginal ini merasa dimarginalkan, mereka bersuara, suaranya nggak dapat resonansi juga, nggak dapat ruang di ruang politik mainstream. Ya tadi itu contohnya, pejabat-pejabat dominan seperti Mark Rutte yang menganggap nggak ada masalah dengan Golden Coach, seperti Scott Morrison yang menganggap bahwa tidak ada perbudakan di Australia, seterusnya. Itu kan artinya struktur status quo ini masih mengabaikan suara-suara dari kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan oleh sistem kolonialisme, imperialisme, dan dampak-dampaknya hingga sekarang gitu kan. Jadi ini ekspresi kemarahan tadi. Ya tadi ini sudah tahap terakhir, sudah ngalah, sudah ngalih, sudah ngamuk gitu loh. Jadi ya dimaklumi. Ini tentu idealnya nggak usah begini, tetapi ya namanya situasi lagi emosional dan proses politik yang mentok, ya ini ekspresi yang dapat dimaklumi. Bahwa ini kemudian bisa kemana-mana dan mungkin ada dampak negatifnya, ya iya juga. Ya. Tapi ini bisa dimaklumi, bisa dipahami. Oke, yang lain coba. Mas Abid dulu. Gue duluan. Tergantung patungnya siapa sih. Kalau yang beneran totally menurut gue totally evil, tapi itu juga morally arbitrary juga ya. Kayak misalkan Leopold itu gue sangat Leopold, Karl Marx mungkin. Nah itu menurut gue kalau yang masih masih subject to debate karena posisi moralnya belum tentu kelihatan bener banget kecil. Menurut gue nggak sepakat sih. Menurut gue moralnya tidak justified sih. Itu sih, singkat aja lah gue. Biasa. Kalau gue sih lebih ngelihatnya kayak gini. Karena beruntungnya adalah yang meminta pengubahan narasi ini ada hidup di negara yang demokrasi gitu. Jadi meskipun penghancuran patung-patung tidak tiba-tiba langsung masuk gulag, tapi ya akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Beda ceritanya kalau misalnya pakai narasi yang kalau misalnya kita ngambil fotonya Kim Jong Un gitu ya di Korea Utara, kita nggak masuk penjara atau nggak cuman di share di Twitter, tapi kita bakal masuk gulag dan mungkin pulang-pulang udah lewat gitu, udah bukan jadi orang lagi. Jadi emang sebenarnya apakah morally justified? Tentu tidak ya buat gue pribadi, karena banyak cara lain untuk mengubah narasi dan salah satunya adalah berada di power gitu, di kekuasaan. Kalaupun memang manusia-manusia sayap kiri ingin mengubah narasi biar lebih inklusif atau ya biar lebih baik soal Churchill buat menurut mereka atau soal siapapun menurut mereka ya silahkan menggunakan cara-cara yang lebih pasifis gitu, dan itulah ya, ini kayak orang orang kaya duitnya banyak terus ngomong sama orang miskin untuk lomba
lomba main PlayStation yang terbaru gitu. Tapi Mas, beda analogi Mas. Tapi Mas, soalnya kan Pantai Lebar sempat lama tapi diem aja tuh soal patung-patung. Tapi gini, ya ini bukan soal kiri kanan. Oh iya benar. Tapi ya. Saya terbawa, maaf. Misalnya nih, Bernie Sanders kan bukan orang miskin, Jeremy Corbyn bukan orang miskin, masih ada di posisi yang sama dengan Boris Johnson. Sayangnya aja, emang Boris Johnson lebih menang daripada Jeremy Corbyn, jadi kan dia kalah. Kita jangan kemana-mana dulu ya, debatnya tolong nih, yang ini dulu diselesaikan. Ya, jadi poinnya adalah demokrasi itu memberikan ruang untuk kekecewaan tersalurkan gitu. Jadi ya gue mungkin tidak mendukung sama sekali pengurusan tersebut, tapi gue juga nggak mendukung kalau misalkan mereka jadi masuk gulag karena itu. Jadi ya mereka mungkin harus diproses atau bagaimana, terserah, tapi gue nggak mendukung aksinya. Tapi yakin gak bro, itu gara-gara negara demokratis? Bisa aja kan negara demokratis tapi nuduh makar gitu. Bisa aja dong. Bisa. Kita nggak nyebut mana. Iya kan? Nggak tahu negara mana nih. Nggak tahu. Tuvalu kayak. Bukan gue yang nyebut ya. Tuvalu jangan-jangan lebih demokratis dari kita. Bibi. Kalau menurut gue, sebelum ngomongin apakah sebaiknya dihancurkan apa enggak patungnya, sebenarnya kita dari tadi tuh kayak seolah-olah lebih ngomongin civil society-nya gitu. Kita kurang mengkritisi negaranya menurut gue. Kalau menurut gue ya, karena menurut gue ini kan sebenarnya patung ini kan salah satu simbol dari banyak simbol yang menurut gue dimonopoli sama satu aktor gitu, yang atau paling berkuasa. Ya kan, kalau di domestik berarti negara gitu. Kalau ya anggaplah di domestik negaranya gitu. Nah, kayak sekarang aja sejarahnya kita itu kan memang ya ditulis sama yang punya otoritas gitu kan. Nah kalau menurut gue sebenarnya balik lagi problemnya karena ada narasi tunggal itu loh sebenarnya. Antara ya itu tadi disuruh menang politik dulu. Ini kayak novel diharapkan menang sidang gitu kira-kira. Oke, udah ya, cukup ya debatnya ya. Kita akan masih banyak sebenarnya yang bisa dibahas mengenai patung dan monumen dan perubuhan dan perusakan dan lain-lain, apalagi kalau kita udah ngebahas tentang konteks Indonesia. Nah makanya buat teman-teman kalau mau dengerin lebih lanjut bisa tungguin episode podcast Bebas Aktif selanjutnya. Kayaknya udah ya, segitu aja ya. Ada yang mau nambahin? Gimana? Ya, poinnya adalah kita mungkin nggak sampai pada kesimpulan yang sama karena kontekstual tidak mengajak kita berpikir sama, kontekstual mengajak kita berpikir bersama-sama. Mantap. Mas Habib? Brilian. Udah gue retweet Mas Sofan aja lah, udah terlalu. Udah ya. Segitu aja, sampai ketemu lagi di part 2 mengenai pembahasan patung, monumen, dan Indonesia di episode podcast Bebas Aktif besok.